Patenmu disetujui. Obat ini bisa meningkatkan pemulihan hemofilia hingga 40%. Bagus sekali. Paten ini adalah penelitian yang belum diselesaikan oleh orang tua. Saya akhirnya berhasil. Mereka di surga pasti akan merasa lega. Perusahaan farmasi Hong Seng menghubungi. Mereka bersedia membayar 8 miliar untuk Profesor, terima kasih Anda. Tapi hari ini adalah peringatan 3 tahun pernikahan saya dan Mu Chen. Paten kupersiapkan sebagai kejutan untuknya. Adik, kesempatanmu terkenal di dunia. Demi seorang pria kamu tinggalkan reputasimu. Berhargakah? Profesor, kamu peduli padaku. Tapi aku mencintai Mu Chen. Dan anak kita, An, meninggal karena hemofilia. Dia akan mengerti aku. Mu Chen kamu Mu Chen. Pakailah gaun ini khusus untuk pesta kemenangan, sama seperti kakak ipar. Aku pakai. Apakah aku cantik dari? Dasar nakal, masih sempat menggoda aku. Mu Chen, Ken Chen. Lin Shu. Hadiah ulang tahun pernikahanku berikan padamu. Kamu harus terima ya. Tuan Yo mendapatkan lisensi paten dari pakar Fajar. Perusahaan kita bisa bangkit kembali. Bahkan nilai pasar bisa tembus 50 miliar. Untungnya Kak Yi mengerti hal ini, baru bisa mendapatkan paten ini. Saya salut sama Anda, Kaki pantas jadi nyonya bos kita. Nanti kalau anak lahir, kita kasih hadiah. Kalian jangan asal menggoda. Saya dan Yo Mu Chen cuma teman baik. Saya tidak mau jadi nyonya bos. Sekretaris Song, perutmu sudah hampir tidak bisa disembunyikan lagi, tapi masih bilang cuma teman baik. Saya tidak butuh status. Saya hanya suka anak-anak saja. Tapi belum ada orang yang cocok. Saya baru saja meminjam sesuatu dari Yo Mu Chen. Yi, aku sudah berjanji padamu waktu SMA dulu. Kamu menginginkan kebebasan. Aku akan memberimu kebebasan. Anak ini selamanya adalah bukti cintaku padamu. Jangan ceritakan ini kepada kakak iparmu. Aku tidak ingin menjadi seorang wanita. Bahkan saat ini, Anda masih memikirkan Lin Shu. Tentu saja. Wanita harus lebih peduli pada wanita. Jangan lupa, aku yang bertaruh denganmu. Baru kamu mengejar Lin Shu. Iya. Siapa yang mengira? Gadis baik-baik suka seperti ini. Tak disangka berhasil memikatnya. Bros bunga ini, yang aku kasih 10 tahun lalu, kamu pakai. Barang yang kamu kasih ke aku. Tentu saja aku akan menyimpannya dengan baik. Delapan. Bahasa bunga platicodon adalah ketulusan abadi. Aku berjanji, aku akan berikan seumur hidupku untuk memperlakukanmu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu merasa tertekan. Lin Shu. Menikahlah denganku. Ya. Ternyata semua perasaan yang kukira tulus itu palsu. Aku hanya tidak ingin menyakitinya. Wanita seperti Lin Mei menganggap cinta serius. Jika tahu tentang kita, pasti akan membuat keribut. Tenang. Dia ibu rumah tangga, tidak punya nyali untuk ribut. Setelah An pergi, kehidupannya sepenuhnya bergantung padaku. Tanpa aku, dia tidak bisa bertahan hidup. Apa yang terjadi, tidak boleh ada yang mengatakannya keluar. Saat memulai bisnis, Lin Mei dan Lin Shu mengeluarkan seluruh tabungannya. Mereka mencoba membuat saya berinvestasi, mengingat kebaikan ini. Nyonya Yo. Itu hanya bisa Saya hamil. Dia masih memiliki Lin. Saya perlu memikirkan cara lain. Baru pada saat itulah Lin Shu dapat diusir sepenuhnya. Kecil, kamu akhirnya menemukan salah. Yo Mu Chen membuli kamu? Tidak penting lagi, Profesor. Aku kembali ke laboratorium. Lanjutkan karir medis. Baik. 3 hari lagi upacara penandatanganan Hong Seng. Atur untuk, kamu mau hadir sendiri? Untuk sementara tidak. Terima kasih, Profesor. Yo Mu Chen, 8 tahun kita dimulai dari taruhan konyol. Aku seharusnya pergi dan biarkan kau bersama kebohonganmu terkubur di masa lalu.
Sudah larut, tidur? Kenapa dia di sini? Yi dia. Hamil. Beberapa Butuh bantuanmu menjaganya. Jomyuken, kau yakin ingin istrimu merawat teman kecilmu yang sedang hamil? Apakah anak ini milikmu? Kakak ipar, tolong jangan salah paham. Aku ingin meminjam spermanya untuk punya anak dan kamu menjadi ibu baptisnya. Adikku, kalian membesarkan anak-anak, jadi harus besarkan mereka anak kita. Oke. An sudah meninggal. Kalau masih ayah jangan hina Enen. Adik perempuan. Saya. Yo Mu-chen, kita sudah bersaudara 20 tahun. Aku bolos kuliah, bantu bisnis, dan bantu paten Dewa Fajar minggu lalu. Sekarang kau tidak izinkanku tinggal di rumah dan istirahat selama kehamilan? Linshu, Yi membantu kami menandatangani paten. Paten diluncurkan menghasilkan jutaan, jadi jangan bikin masalah. Ah, dia kan ibu rumah tangga, mana ngerti soal ini. Song Yi, apa dasar pemikiranmu? Poksia Bekerja sama dengan Yo hampir bangkrut. Itu kamu yang menghubungkan. bukan aku. Apa iya kamu? Biar aku kasih tahu soal Poksia. Ini aku. Kak, kamu setiap hari di rumah terlalu banyak berhayal ya. Aku dan Posia adalah wanita mandiri yang mengejar kebebasan. Seperti kamu, Ibu rumah tangga. takutnya tidak bisa masuk ke industri medis. Lin Mei. Jangan ribut lagi. Rumah ini aku yang beli. Hari ini. Dia harus tinggal di sini hari ini. Baiklah, aku pergi. Mu-chen, perutku sangat sakit. Yi. Kamu kenapa? Aku tidak tahu, perut sangat sakit. Sepertinya kakak ipar mendorongku. Yi, jangan panik. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Jomyuken, Tak menyangka kamu, seorang wanita jahat seperti ini. Kamu tidak terluka parah, pulanglah dan berpikir. dari seragam sekolah sampai gaun pengantin, kita sudah bersama 6 tahun. Ternyata cintaku selama 6 tahun ini hanya lelucon belaka. Kamu beruntung jika kaca ini bergeser 1 cm. Matamu akan rusak. Di hari ulang tahun pernikahan ketiga, suami memperkenalkan wanita hamil padaku. Apa bukan keberuntungan juga? Keluarga memana? Perlu hubungi? Datang untuk tanda tangan. Larut malam begini. Sakit juga tidak diperhatikan. Biar saya saja. Sudah terbiasa. Kaget sekali, untung anaknya baik-baik saja. Yo Mu-chen. Mau anak jadi anak haram selamanya? Tidak peduli gelar, tapi takut anak tersinggung. Saya tidak mungkin cerai Linshu. Apakah kamu jatuh hati padanya? Aku mencintaimu. Xiaoshu telah bersamaku selama 6 tahun. Tidak bisa mengecewakannya. Bisa memberi status Nyonya Yo untuk menebusnya. Tapi bagaimana kalau juga Lin Mei? Tidak akan. Sejak An meninggal. Selama 3 tahun ini, aku terus memberinya pil kontrasepsi. Yi, tenanglah. Anak hanya bisa kau dan aku lahirkan. Cepat makan vitaminmu, Xiao Mei. Cepat makan vitaminmu. Kamu sedang hamil, perlu tambahan nutrisi. Mu-chen, kamu sangat baik padaku. Syukurlah Tuhan tidak memperlakukanku dengan buruk. Setelah An pergi, kita masih bisa punya anak kedua. Cepat tidur, anak akan lelah. Pak Yo, rahim Ibu Yo rusak parah. Hamil lagi sangat kecil. Kalian harus siap mental. Adik kecil, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita lagi. Setelah An pergi, aku minum obat pahit. Mengunjungi banyak rumah sakit. Hanya untuk bisa hamil lagi, agar An bisa kembali bersama kita.
Namun tak pernah terpikir bahwa orang yang membuatku keguguran dan tidak bisa hamil lagi adalah suamiku sendiri. Apakah mungkin keguguran terakhir kali juga karena Selama pemeriksaan kehamilan, dokter mengatakan kondisi bayi tidak baik, lebih baik melahirkan bayi itu. Lebih baik menyelesaikan ini lebih cepat dari Yo Mu-chen tahu itu? Kamu tetap orang yang mencintai. tentu. Jika aku tidak mencintaimu, siapa yang akan aku cintai? Saya menghadiri upacara penandatanganan 2 hari dari sekarang. Saya dapat menghidupkan kembali perusahaan Anda, atau saya dapat membangkrutkannya sepenuhnya. Adik kecil yang baik, kami semua di sini untuk mendukungmu. Meminum obat. Ternyata kemarin adalah ulang tahun pernikahan saya dan Xiao Mei. Pantas saja dia sangat marah. Yo Mu-chen, kenapa kamu melamun? Kamu istirahat dulu, aku pulang sebentar. Yo Mu-chen, Yo Mu-chen. Xiao Mei, apa terjadi dengan matamu? Pura-pura. Kalau tidak ada apa-apa, baguslah. Maaf, aku lupa hari jadi kita yang ketiga. Bu Zhongyuken, besok kembali ke rumah orang tuaku. Mau berkemas. Kamu tidur di kamar. Orang tuamu sudah meninggal. Dari mana kamu punya? Yi, kenapa kamu pulang dari rumah sakit? Tempat tidur rumah sakit keras. Tidak nyaman tidur di sana. Kakak ipar, bolehkah tidur di kamar utama? Kamu cepat ingin masuk rumah ini. Tidak bisa tahan sehari pun? Aduh, sakit sekali. Yi. Lin Shu Yi masih hamil. Jangan dia tertekan. Hari ini menginap di kamar tamu. Zhongyuken, kamu lupa. Kamar tamu adalah kamar An-an. Sejak dia meninggal, tidak berani membuka pintu karena takut begitu masuk. Aku teringat An-an memanggilku Mama. Kenapa kamu berlebihan? Aku yang hamil tidak selembut kamu. Zhongyuken, Aku mengandung anakmu. Kamu tidak bisa beri aku kamar utama? Lin Shu, pergi ke kamar tamu. Yi dia. alasan ibu An-an tinggal karena belum ambil kembali semua aset. Tenang. Aku akan bawa kamu pergi dari tempat kotor ini. Tas ini bagus. Apa isinya? Kembalikan padaku. Zhongyuken, Baju ini lucu. Simpan untuk bayi kita? Baiklah. Apa yang kamu katakan itu yang benar. ini tidak ada artinya. Buang saja. Lin Mei, kamu Jangan sentuh barang An-an. bukannya cuma pakaian dan jimat rusak? Kenapa harus mempermasalahkan dengan seorang wanita hamil? Perhatikan baik-baik, apa ini sebenarnya? Lin Shu rela menyerahkan 10 tahun hidupnya untuk tukar anakku An-an sehat dan selamat. Nyonya Yo sudah berusaha maksimal. An-an karena hemofilia mengalami pendarahan otak, sudah tidak tertolong lagi. Kami sudah melakukan yang terbaik. Adik, Xiao Shu. Adik, aku. Yo Mu-chen, perutku sakit sekali. Pasti gara-gara jimat sial ini mengguncang bayi. Barang tidak baik seperti ini jangan sentuh bayi kita. Berikan barang dari anak ini. Menyimpannya hanya buat kesal. Apa gunanya? Zhongyuken, An-an adalah anak kandungmu. Hanya orang yang hidup yang lebih berharga. Jangan buat aku kesal. Kakak ipar, ada beberapa hal yang perlu dilupakan harus dilupakan. Aku sedang membantumu. Sangi brani kamu, sangi brani kamu. Lin Shu, sudah cukup. Yi, ini demi kebaikanmu. Baiklah, hal sial sudah pergi.
Baiklah, hal sial sudah pergi. Yi, kamu memang berpikir jauh ke depan. Benar banget. Semuanya sudah hilang. Linshu, Lin Mei. Jangan buat keributan lagi. Keributan gak jelas. Kamu biarkan kawan lamamu punya anak denganmu, dan demi anak itu, kamu hancurkan kenangan dari An-An. Siapa yang sebenarnya mengganggu? Kamu sendiri tidak bisa punya anak. Menyelamatkan garis keturunan? Salah siapa itu? Aku yang tidak bisa? Jelas kalian. Apa? Shachi datang sendiri, upacara penandatanganan Yo. Benarkah? Shachi tidak pernah tampil di publik. Jika dia datang, Yo pasti jadi berita. Yo Muchen, banyak membantumu. Bagaimana kamu akan berterima kasih setelah menandatanganinya? Aku akan mempromosikanmu. Jadi wakil presiden perusahaan. Aku tidak mau itu. Bagaimana kalau panggil aku ayah, gimana? Saudara baik. Kamu masih sama kayak sekolah. Lin Mei. Besok ikut kami. Daun akan hadir, penyamar ngapain datang, harus pergi. Media akan ada di sana. Jangan sampai ketahuan saat ini. Lin Mei. Aku tidak perlu kontribusimu pada perusahaan. Jadi Nyonya Yo yang anggun dan sopan, aku tidak memperlakukanmu buruk. Tenang saja, aku akan datang. Aku akan melihatnya sendiri. Saat Fajar membuka topengnya. Bagaimana kalian jatuh dari surga ke neraka? Aku sangat menantikan saat kalian tahu bahwa Fajar itu adalah aku. Wajah jelek dan berisik kalian. Yo Muchen. Jelas pahlawan terbesarnya adalah aku, tapi kamu membuat Lin Mei jadi gadismu. Ibu rumah tangga bisa apa di acara penandatanganan? Bangsawan dari Hai Cheng akan datang. Jika mereka melihat Bu Yo tidak ada, akan berpikir apa? Baik, bukan perempuan yang cemburu. Hal kecil ini tidak aku permasalahkan. Kamu memang lebih bijak. Tinggal di sini dengan nyaman baru-baru ini. Ajari Lin Mei berjiwa besar. Yo Muchen. Kamu gak mau cerai. Paksa Lin pergi dari kamu. Posisi Nyonya Yo. Cuma milikku. Pengacara Wang. Tolong pindahkan semua harta pernikahanku. Selesai sebelum besok siang. Baik, Nona Lin. Tuan Yo kehilangan segalanya. Tentukan aset perusahaan atas nama Yo Muchen. Semua itu saya peroleh saat itu dengan tenaga sendiri. Aku tidak akan histeris. Tapi apa yang menjadi milikku? Saya akan membawanya kembali satu persatu. Tunggu sampai besok. Kau bahkan tidak punya hak untuk berlutut dan memohon padaku. Adik perempuan. Kamu terlihat cantik hari ini. Saya akan pergi ke hotel untuk nanti pergi sendiri. Adikku. Mulai hari ini. Kota Hai akan menyambut era saya, Yo Muchen. Aku tunggu kamu di hotel. Jomyuken, bukankah kamu berharap bisa langsung naik dengan Posya? Sayangnya, setelah hari ini semua kebanggaanmu akan jadi gelembung. Lagi pula, aku sudah persiapkan semuanya untuk hari ini. Hanya menunggu kalian jatuh saat sedang paling bangga. Linshu, tunggu. Adik Lin, tidak berpikir Yo Muchen datang hari ini. Masih memiliki perasaan pada kamu. Aku tahu. Kalian berdua sama saja. Dan, aku juga punya kejutan untuk kalian. Kalau berani menyakiti aku, Yo Muchen tak izinkanmu pergi. Tenang saja. Aku tidak akan pakai cara sepele. Cuma sampah saja. Kamu suka ya? Ambil dan pakai saja. Lin Mei, jangan berpura-pura. Akhirnya akan menangis kembali. Memohon Yo Muchen jangan tinggalkanmu. Xiao Shu sudah menderita banyak. Kami gagal melindungi, hari ini akan membuat diketahui. Yang menggertak adik perempuan.
Bayar harga, batalkan jadwal malam, kirim lokasi, tiba dalam 10 menit. Seorang pria mulai dengan bantuan kakak perempuan. Berani menggertaknya juga. Tunggu, aku akan segera ke sana. Tuan Ju pemuda berbakat. Terima kasih, terlalu berlebihan. Tuan Yo, hanya Anda yang memiliki kemampuan ini di industri farmasi. Kita harus ikut Anda untuk sukses. Seluruh industri iri pada kita, kecuali Tuan Ju. Punya koneksi dan kekuatan. Orang lain tidak bisa bertemu Daun. Kali ini berkat. Bantuan Yi. Kita bisa bekerja sama dengan Daun. Oh iya, di mana Linshu? Sudah waktunya, kenapa belum datang? Pasti lagi marah-marah. Pasti, apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Aku akan cari dia. Kembali, Yo Muchen. Upacara akan dimulai. Kalau tertunda, batal tanda tangan kontrak. Kalau reputasi Yo hancur, semua selesai. Pak Yo, Anda jangan gegabah. Linsha itu cuma ibu rumah tangga, tanpa Anda dia bukan siapa-siapa. Dan lagi ada Yi di sini. Dia pasti merasa minder, jadi tidak datang. Di depan orang hebat seperti Po Xiao, Lin Mei tidak berani berbicara. Meskipun dia datang, hanya lucu saja. Menurutku, sebentar lagi kalau tak ada yang menghiburnya, dia sendiri yang akan datang. Kita sudah cukup punya Yi. Perempuan seperti ini hanya mengerti cinta kecil-kecilan, tidak mengerti gambaran besar. Betul. Aku akan segera sukses besar. Aku tidak punya waktu untuk menghiburnya. Paling 3 hari, dia bakal kembali sambil menangis memohon padaku, jangan tinggalkan dia. Waktu juga sudah hampir. Kenapa Dewa Pagi belum datang? Dewa Pagi datang. Kenapa? Apa Dewa Pagi? Akhirnya kamu kembali. Linshu, aku peringatkan kamu. Jangan main-main, pergi dari rumah. Perusahaanku akan segera masuk 500 besar dunia, aku tak ada waktu untuk terus membujukmu. Kakak ipar, kenapa repot? Ujung-ujungnya tetap minta belas kasih Mu Chen demi sesuap nasi. Ternyata kakak ipar memang tidak bisa lepas darimu, Pak Yo. Tanpa suami, istri manja ini pasti tak bertahan lama. Aku tahu itu. Aku datang bukan untuk meminta. Aku datang untuk mengambil kembali segala yang telah kuberikan padamu. Aku adalah Fajar. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia Fajar. Fajar, bagaimana mungkin? Yi, ada apa ini? Aku adalah Fajar. Apa dia bilang? Dia bilang dia Fajar. Fajar, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi, Yi? Tidak mungkin. Yo Mu Chen adalah Yo Mu Chen, ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin kamu lupa, aku berhubungan langsung dengan Po Xiao. Pasti tahu siapa Po Xiao. Seorang perempuan yang hanya tahu memasak dan membersihkan lantai berani berpura-pura menjadi Po Xiao yang hebat. Sungguh bikin tertawa. Haha. Aku pikir dia hanya cemburu karena Yi berhasil bekerja sama dengan Po Xiao dan sengaja membuat masalah. Cukup. Haruskah mempermalukan aku di depan umum? Memalukan saya, ya? Yo Mu Chen, Po Xiao akan segera datang. Tidak perlu menyalahkan. Mari bertindak dulu. Tunggu sampai Po Xiao datang, baru minta maaf padanya. Yo Mu Chen, seumur hidup saya, kesalahan terbesar adalah pernah mencintai kamu. Dan mencoba memberikan paten paling berharga untukmu. Linshu, sudah sejauh ini, kamu masih belum tahu menyesal? Jangan menyesal nanti. Wah, saya sungguh mengira ada tokoh besar datang untuk membantumu. Ternyata hanya seorang pelayan.
Hahaha. Istri rumah seperti Yi hanya bisa berteman dengan orang rendahan. Berbeda denganmu, kamu adalah teman dari Dewa Pagi. Kata teman, kamu juga pantas mengatakannya? Taiken jahat berkomplot. Atas perintah Profesor Jiang, khusus memberikan perhiasan ini kepada satu-satunya murid kesayangannya. Selamat atas kebangkitan dan memulai babak baru. Murid Kesai Anggan Profesor Jiang Ada di Izini. Profesor Jiang adalah figur terkemuka di medis. Setiap muridnya adalah yang terbaik. Kami di keluarga Yo butuh orang seperti ini. Siapa dit antara kalian yang merupakan murid Kesayangan Profesor Jiang? Lin Sha. Tunggu. Siapa murid Kesayangan Profesor Jiang? Lin Sha. Tunggu. Saya yang murid dari Profesor Jiang. Song Yi, Apa buktinya kamu murid Profesor Jiang? Berita hari ini. Lihat ini, foto saya bersama Profesor Jiang. Apakah mungkin foto grup bisa dipalsukan? Berdasarkan satu foto di atas podium publik. Pak Tua mungkin. Sekarang tidak tahu siapa dia, kan? Yi, kenapa tidak tahu tentang ini? Hai semua sudah tahu. Aku Song Yi seorang wanita mandiri dan bisa diandalkan. Aku ingin mengandalkan diri untuk mencapai kesuksesan. Tidak ingin pakai nama guruku. Tidak heran kita punya Yi yang hebat, tidak seperti orang lain yang serakah, penuh kebohongan. Yi, dengan dukungan saudara sepertimu. Seumur hidup tanpa penyesalan. Kembalikan perhiasan itu padaku. Kenapa harus? Ini milikku. Kukatakan kembalikan perhiasan itu. Yo Mu Chen, urus istrimu. Dia ingin merebut barangku. Kau belum merasa cukup memalukan? Yang memalukan itu kalian. Ini hadiah dari guru saya. Kalian tak pantas menyentuhnya. Yo Mu Chen, kita berteman 20 tahun. Kapan aku membohongimu? Lin Shu ini di depan banyak orang. Merebut barangku. Ini bukan hanya menampar mukaku, tapi juga mukamu. Kembalikan padaku. Lihat saja tingkah lakumu. Bertingkah seperti ini, perhiasan ini memang seharusnya milik Yi. Kakak ipar. Tidak peduli cemburumu padaku. Kemuliaan yang jadi milikku. Tidak akan pernah bisa kamu ambil. Jomyukin. Kamu masih saja seperti biasa. Tidak bisa melihat yang sebenarnya. Lin Shu. Lihat dirimu seperti orang gila, rebut dan fitnah orang. Aku perintahkan kamu berlutut dan minta maaf pada Yi. Minta maaf pada Yi. Lin Shu. Bertindak gila, rebut barang, fitnah orang. Rebut barang. Aku perintahkan kamu segera berlutut dan minta maaf pada Yi. Minta maaf. Belutut minta maaf. Belutut minta maaf. Belutut minta maaf. Ling Su Zhaohi. Saat itu aku sendiri yang mempromosikan kalian. Saya memberikan gaji tertinggi di industri ini. Kamu bisa jadi anjing orang lain. Sekarang malah menggigit saya. Jangan jadikan kebaikan masa lalu untuk menekan kami tidak tergoda. Lin Shu. Saya suruh kamu berlutut. Kamu dengar tidak? Tidak mungkin. Yo, tidak usah berbicara dengan wanita gila ini, biarkan saya saja. Sakit tidak? Pria kamu memukul kamu untuk saya. Kehormatan kamu masih saya pakai di leher saya. Lin Shu. Hidupmu pasti nggak akan bisa kalahkan aku. Siapa yang berani ganggu adik kecil kami? Siapa tuh? Siapa sih?
Siapa yang berani ganggu adik kecil kami? Baik-baik, Baik-baik saja kan? Yu Qin Yu Chuan. Dia murid utama Profesor Jiang. Mereka datang untuk Song Yi. Den juga Lu Yuan Den, Ya, 3 siswa terbaik dari Jiangmen sudah datang. Sepertinya Tuan You akan sukses besar. Yi, hebat sekali. Bahkan murid langsung Profesor Jiang datang. Yo Mu Chen, punya saudara seperti kamu dalam hidupku sangat berharga. Kakak-kakak, kenapa baru datang? Aku ini adik perempuan kalian. maaf Xiao Shu, kami terlambat. Siapa Yang Berani? Aku akan menghajarnya. Ada yang tidak beres nih. Apa yang terjadi? Bukan Yu Song Yi. Murid Profesor Jiang. Menurutku, adik yang sebenarnya adalah Lin Mei. Tuan Qin. Apa kalian salah orangnya? Lin Shu itu hanya ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa mengurus rumah dan masak. Song Yi adalah murid Profesor Jiang sebenarnya. siapa itu Song Yi? Kakak, di sini. Adik junior kalian. Maaf, aku tidak mengenalmu. Lama tidak bertemu, kalian lupa padaku. Aku punya foto bersama. Oh, as-tu un gars sécarant? Jadi kamu ya? Aku tahu pasti kamu ingat aku. Jangan berpura-pura akrab, aku tidak kenal kamu. Kuliah umum 13 tahun lalu. Kamu diam-diam masuk ke belakang. Profesor tidak mau berfoto denganmu, Satpam ingin mengusirmu. Karena profesor, ambil foto denganmu. Hanya dengan foto asal, berani mengaku sebagai siswa kami. Siapa yang kasih kamu ke... Aku. Aku tidak. Aku tidak. Oh, ternyata cuma mau foto bareng. Aku kira siapa besar begini. Ini Mu Chen pasti malu besar. Sampai pukul istrinya sendiri demi barang palsu. Cuma buat foto bareng. Sampai masuk ke belakang panggung. Beranti. Kalung itu adalah hadiah khusus dari guru untuk kakak. Dibuat sebagai hadiah. Camus Siapa, Berani Paquet. Ternyata Lin Shu murid Profesor Jiang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Perkenalkan secara resmi, Lin Shu seorang jenius di dunia kedokteran yang sudah 1 dekade tak ada. Sekaligus satu-satunya mahasiswi kita di Jiangmen. Berikan padaku. Kalung adalah hadiah dari guru untuk kakak senior. Dibuat khusus Dibuat khusus. Kamu siapa berani-beraninya memakainya? Berikan padaku. Lin Shu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Katakan padamu apa? Katakan padamu. Saya murid Profesor Jiang. Saya sudah bilang. Tidak ada satupun dari kalian yang percaya. Bukan dia yang tertipu oleh kesombongan saya. Yo Mu Chen, kamu bisa bilang begitu? Yo Mu Chen, pendidikanmu biasa-biasa saja. Tapi harga dirimu setinggi langit. Sebagai istrimu, aku tahu kamu peduli dengan reputasimu. Tak ingin orang luar merasa istrimu lebih kuat darimu, jadi aku memilih untuk bersembunyi. Beri kamu kesempatan untuk tetap terlihat baik, tetapi sekarang tidak perlu lagi. Kau yang menggurung Xiao Shu, Jumuchen. Dia meninggalkan dunia akademis itu, kerugian bagi Jiangmen dan dunia kedokteran. Kamu menikmati pengorbanannya, namun membiarkan orang lain memperlakukannya dengan buruk. Yo Mu Chen, kamu sungguh tak layak memilikinya. Aku tidak tahu, adik. Kalau aku tahu itu sudah cukup. Hari ini datang bukan untuk mengungkit masalah lama ini, ada urusan penting yang ingin kubicarakan. Tidak, saya hampir berhasil. Tidak bisa biarkan Lin Shu menang. Ingat, saya ingat. Salah lihat, mereka bukan saudara tuaku. Ah, Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Mereka hanya terlihat sedikit mirip dengan saudara tuaku. Kakak ipar, demi menutupi kebohongan, kamu lakukan apapun. Mereka pasti aktor yang kamu sewa. Untuk berperan sebagai saudara tua. Benar, saya bilang tidak mungkin Yi berbohong. Pasti Lin Shu menjebak. Yo Mu Chen, pikirkan baik-baik. Kalau bukan murid Profesor Jiang dan tidak punya kemampuan nyata, mungkin menandatangani kontrak dengan Dewa Fajar. Bagus. Lin Shu atau Song Yi murid Jiangmen, tanda tangan kontrak dengan Fajar penting.
Yi, maaf ya, aku tidak seharusnya salah paham terhadapmu. Tidak apa-apa, aku wanita yang lapang dada, bukan orang yang berpikiran sempit. Benar-benar marah sampai tak bisa disembuhkan. Xia Oshu. Kenapa kamu tertarik pada orang seperti itu? Lin Shu. Tidak menyangka. Kamu demi rebutan dengan Yi. Cemburu sampai pakai cara murahan seperti ini. Jadi kamu mau apa? Demi hubungan suami istri. Sekarang juga cepat berlutut minta maaf ke Yi. Aku berat hati memaafkanmu, pikir kamu siapa? Berani menantang kakak seperguruanku, percaya atau tidak aku hajar kamu sekarang. Demi hubungan suami istri. Sekarang juga cepat berlutut minta maaf ke Yi. Terpaksa memaafkanmu. Kau siapa berani sama kakak seniorku, percaya nggak aku pukul sekarang juga. Tenang dulu. Aku kasih waktu 3 menit. Minta maaf sama Yi. Kalau nggak aku bakal cerai sama kamu. Orang mau cerai. Strategilistic. Memanipulasi. Aku nggak terima, jangan kira dengan surat cerai bisa bikin aku takut. Dalam 3 hari, kamu pasti akan minta balik sama aku. Cincin, mana cincin? Kemana cincin nikahnya? Waktunya tiba. Tuan Zhu tidak baik. Ada mas. Semua aset perusahaan telah dipindahkan. Kita akan bangkrut. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Itu semua uangku. Sudah bisa tanda tangan sekarang? Mantan suami. Andalah yang melakukan ini. Jadi bagaimana kalau itu aku? Menurut hukum, semua yang kamu miliki adalah milikku. Lin Shu. Kapan kamu mulai berkomplot melawan aku? Sejak saat aku tahu kaulah yang sengaja membiusku. Itu dimulai pada malam yang menewaskan anak kami. Ya Tuhan, ini berita besar. Yo Muchen, Anda membangun kekayaan berkat bakat dan koneksi Lin Shu. Sekarang aku telah mengambil kembali semuanya dengan tanganku sendiri. Yo Muchen membangun kekayaan berkat bakat dan koneksi saya, Lin Shu. Sekarang aku sendiri mengambil semuanya kembali. Dengar semuanya. Yo Muchen berselingkuh berkali-kali saat menikah. Dengan Song Yi. Ah, masih selingkuh. Dia diam-diam masukkan pil KB ke makananku. Jangka panjang. Setelah hamil, dia pura-pura membuat kecelakaan. Menyebabkan aku keguguran. Ini menyedihkan, berlebihan. Membunuh anak sendiri, apakah itu manusiawi? Pantas saja Yo Muchen dan Song Yi selalu tak terpisahkan. Mereka selingkuh. Dia bicara omong kosong. Dia bicara omong kosong. Keterlaluan. Meledak-ledak. Dia menjebakku. Yo Muchen memiliki hubungan persaudaraan sepenuhnya polos. Sisi gelapnya menyebabkan ini, dia memutarbalikkan fakta. Oke. Biarkan semua orang menghargainya bersama. Kamu dan Yo Muchen pasti punya persahabatan yang sangat erat. Wow, ini sangat mengejutkan ya ampun. Astaga. Astaga, ada apa ini? Astaga. Di ruang tamu, di rumah orang langsung terjadi. Kakak jangan salah paham. Aku meminjam sesuatu dan Melahirkan anakku. Anda ibu baptis anak ini. Ternyata dia sungguh memalukan. Ngakunya pinjam barang. Jelas-jelas selingkuh. Selingkuhnya pakai gaya baru, disebutnya persahabatan. Sungguh menjijik. Beri sini, barang anak ini, disimpan hanya bikin jengkel. Apa gunanya lagi? Waktu cek kehamilan, dokter bilang kondisi anak tidak baik. Daripada lahir memberatkan saya. Cepat diselesaikan. Presiden Yo selingkuh dalam pernikahan, mencelakai Mencelakai anak sendiri, berita utama besok. Ya, benar sekali. tidak semuanya palsu.
Itu sintesis AI-nya, orang seperti apa? Sekarang pun masih tidak mau. MU Chen, harus lakukan sekarang. Linshu, kamu memasang kamera pengawas di rumah, berani memperhitungkan saya. Linshu, kamu memasang kamera pengawas di rumah, berani memperhitungkan saya. Memperhitungkan. Yo MU Chen, kamu butuh saya memperhitungkan kamu. Itu kamu setelah An sakit. Berselingkuh dengan Song Yi di perusahaan. Secara pribadi memberiku pil KB. Mencabut harapan jadi ibu lagi. Mengumpat bahwa anak kita tidak beruntung. Setiap hal. Mana ya? Saya Linshu paksa kamu lakukan. Xiao Shu, jangan bicara dengannya lagi, ayo pergi. Pengacaraku sudah mengumpulkan bukti pernikahan ganda kamu. Tidak peduli kamu tanda tangan atau tidak, pernikahan kita sudah berakhir. Dan semua harta yang kita miliki bersama akan menjadi milikku. Jomyuken. Semoga hidupmu nanti lebih menyedihkan ribuan kali dari sekarang. Pergi. Kamu menghancurkan segalanya milikku. Masih ingin pergi? Tidak baik. Keamanan. Tutup semua pintu keluar aula. Ada apa? Kenapa pintu ditutup? Ada apa ini? Jangan buang-buang tenaga. Tanda tangani perjanjian pengalihan properti. Kalau tidak, tak ada yang bisa keluar dari sini. Jomyuken. Kamu sudah gila. Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangani perjanjian. Aku masih bisa kasih kalian jalan. Bajingan, ini penahanan ilegal. Ilegal. Di wilayahku, aku yang atur. Aku yang Kalian beberapa figuran yang entah dari mana. berani melawanku, berani melawanku. Apa yang kalian lakukan? Kalian beberapa figuran yang entah dari mana, berani melawanku, berani melawanku. Mau apa? Grup Yo hanyalah usaha kecil. Yo Muchen, mau bertindak semena-mena di depan umum, selingkuh dan berani merasa benar, sungguh tak tahu malu. Semua, harap tenang dulu. Hari ini Grup Yo akan menandatangani kontrak dengan AO Ming. Hendaknya menjadi bijak dan jangan mempertaruhkan masa depan dengan melawan. Jangan rugikan diri karena beberapa orang ini. Cepat tanda tangani, kalau tidak jangan salahkan saya bersikap kasar. Yangan Tandat Angani. Semua itu adalah milikmu. Jangan surut langkah menghadapi sampah. Oh, sungguh menakjubkan hubungan yang erat. Kamu sangat protektif terhadap mereka. Apakah dia diam-diam mengkhianati MU Chen lebih dari sekali? Mengapa mereka rela mempertaruhkan nyawa untukmu? Beranikah kau mengkhianatiku? Tidak semua orang psikotor dan sahina kamu. Perjanjian ini. Saya tidak akan menandatangani. Oke, karena Anda menolak menandatangani. Akan mulai dengan tambahan ini. Ayo, pukul dia lebih keras. Semakin banyak uang yang Anda berikan. Kakak Senior. Yo Muchen, kalau kamu punya masalah, ceritakan padaku, biarkan pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Anda sebenarnya melindungi para pezina ini. Rasanya, aku harus memberi mereka pelajaran. Pukul dia habis-habisan. Semakin keras kamu memukulnya, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Itu Bos Yo. Zumuchen, binatang. Kakak senior, jangan setujui mereka. Jangan pernah menandatangani. Linshu.
Anda cukup mampu. Bukan hanya mengkhianati aku, tapi juga memperdaya. sampai pusing kepala. Baik, aku akan membuatmu melihat bagaimana mereka jadi cacat. Lepaskan mereka. Aku tanda tangan. Kalau dari awal nurut gini kan semua senang. Tunggu dulu. Lepaskan mereka. Aku tanda tangan. Kalau kamu dari awal patuh, semua pasti senang. Tunggu. Yi, ada apa? Lin Shu, Lin Mei, bukankah kamu sombong? Sekarang mau menyerah demi pria liar? Sudah menyerah. Aku mau kamu berlutut. Tanda tangani sambil berlutut. Jangan dengarkan dia, adik. Jangan khawatir tentang kami baik-baik saja. Ya ampun, semoga tidak ada yang celaka. Ini benar-benar kejam. Saudari ipar, saya hormat padamu. Menghormatimu karena bisa melihat situasi dengan bijak. Juga berterima kasih karena engkau menjadikanku Nyonya Yo. Baiklah. Sekarang bisa tanda tangan. Ini saatnya. Siapa berani ganggu urusan gue? Itu Guran. Guran dari Hong Seng Group Guran. Perusahaan farmasi top Pewaris Hong Seng. Dia termasuk dalam daftar Forbes miliarder muda. Di acara seperti Dia tidak pernah hadir. MU Chen, Presiden Gu datang, Yo sukses besar. Semua berkat kamu, Yi. Kalau bukan karena kamu, seumur hidup aku nggak bakal dapat peluang kayak gini. Kehadiran Anda, Tuan Gu, adalah kehormatan besar. Yo Muchen dari grup Yo. Kami. Minger. Apa yang Anda katakan? Penahanan ilegal, mencelakai sengaja. Orang-orang yang terlibat, serahkan semuanya ke penegak hukum. Ya, Tuan Gu. Pak Jo, Yi, tolong bantu saya. Pak Jo, saya lagi kejar buah Anda, jangan biarkan saya. PAK Gu. Anda sedang APA? Mereka semua pegawai saya, ini masalah internal saya. Maaf Guru Peshao. Saya terlambat. lama tidak jumpa. Guru Posia. Maaf Guru Peshao. Maaf saya terlambat. Lama tidak bertemu. Pak Fajar. Bagaimana mungkin dia adalah Fajar? Pak Gu, Anda kan salah lihat. Salah mengenali. Grup Hong Seng menawarkan 5 miliar royalti. Bagi hasil 20% dari laba. Dengan tulus mengundang hak paten Fajar. Saya akan mengakui kesalahan. Secara resmi memperkenalkan Nyonya Lin Shu. Anda ternyata Downing yang saya cari-cari. Jadi ternyata Downing adalah Lin Shu. Yang paling sial adalah Yo Muchen. Mimpi besar ini. Sepertinya hancur berantakan. Downing, aku tahu aku salah. Aku benar-benar terjerat. Aku tidak tahu baik buruk. Aku bukan manusia. Aku bajingan. Mengapa dulu demikian, padahal sekarang tahu ini. Tertimpa karma. Melupakan nilai dan rasa terima kasih demi yang diuntungkan. Dulu aku. Bagaimana aku bisa menyukai pria seperti kamu? Orang ini sangat brengsek.
Yo Muchen, bangunlah, pasti dia sedang menipu kita. Kita jangan percaya sama dia, kita jangan percaya sama dia. Yo Muchen, kamu memukulku. Kamu memukulku demi dia. Semua ini kamu yang menggoda aku, memecah belah, dan membuat hubungan aku dan Xiaoshu retak. Kalau bukan karena kamu, aku dan Xiaoshu baik-baik saja. Karena kamu, Yo Group jatuh ke keadaan ini. Aku merayu kamu. Yo Muchen, kau pantas jadi pengecut. Kamu pantas bangkrut. Kamu pantas ditinggalkan oleh semua orang. Jika Anda tidak mampu mengendalikan tubuh bawah, apakah Anda akan dalam situasi ini? Kau sampah. Sampah yang hidup dari seorang perempuan. Diam, diam. Perempuan. Adik perempuan. Kamu masih mencintaiku, kan? Dia harus dipukul. Cinta. Apa hakmu sekarang mengucapkan kata itu? Selingkuh dalam pernikahan, sudah tahu akan begini, mengapa lakukan dulu? Tuan Gu, maaf sudah membuat Anda tertawa. Mari kita menandatangani. Semoga kerjasama berjalan lancar. Selamat ya, benar-benar hebat. Pak Fajar. Ibu Linshu. Silakan. Hello. Mama akhirnya bisa mengajakmu pergi dari sini, menuju dunia baru. Adikku, jangan pergi. Aku tak bisa tanpamu. Guru Fajar. Ibu Bilinshu. Silakan. Hello. Mama akhirnya bisa akan membawamu dari sini ke dunia baru. Adikku jangan pergi. Aku tak bisa tanpamu. Xiaoshu, adik. Aku tak bisa tanpamu, kembali, ya? Tak ada yang dirindukan. Cuma sampah saja. Adik, adik, Xiaosha, adik, adik. Yo Muchen, berhentilah. Dunia guruku. Kamu sudah lama tidak layak menginjakan kaki di sini. Oh, tahu pulang juga. Aku kira kamu meninggalkan kami karena Linshu. Apa yang kamu lihat? Yo Muchen, aku kasih tahu kamu, hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Kalau tidak, seumur hidup kamu jangan coba-coba lihat aku lagi. Semua karena kamu. Kamu yang membuat aku dan Xiaoshu bercerai, kamu yang membuat aku bangkrut, kamu hancurkan hidupku. Yo Muchen, lepaskan aku masih mengandung anakmu di perutku. Pergi saja. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu tidak menginginkanku lagi. Sekarang aku baru sadar. Orang yang kucintai adalah Xiao Mei. Perasaan kita tidak mungkin hilang. Apapun harga yang harus kubayar, aku harus membuat Xiao Mei kembali. Sekarang aku baru sadar. Orang yang kucintai adalah Xiao Mei. Perasaan kita selama bertahun-tahun tidak hilang. Apapun harga yang harus kubayar, aku harus membuat Xiao Mei kembali. Muchen, aku tahu salahku. Demi anak kita. Jangan tinggalkan kami. Tanpa Linshu, aku bisa bangkit lagi. Aku memiliki banyak sumber daya. Asalkan berusaha bersama, pasti bisa kembali ke puncak. Sudahlah. Demi anak kita. Aku tidak akan membahas lebih lanjut denganmu. Gunung. Nyata. Tapi Song Yi, ingatlah ini, mulai sekarang, aku hanya punya tanggung jawab terhadapmu, tanpa cinta. Sebaiknya kau tetap dalam batasanmu.
Tidak apa-apa. Selama aku bisa tetap di sisi Yo Muchen, aku yakin aku bisa merebut kembali hatinya. Semuanya, tolong berhenti. Saya nyatakan mulai hari ini dan seterusnya, Dr. Lin Shu akan bertanggung jawab atas Hong Seng Group. Saya akan mendedikasikan semua sumber daya saya untuk mendukung penelitian dan pengembangannya di bidang farmasi. Adik perempuan, senang melihatmu di sini lagi. Guru sangat senang. Lab inilah panggungmu yang sebenarnya. Dulu, aku demi cinta yang tak pasti. Melepaskan riset. Hilang arah hidupku. Tapi sekarang aku paham. Menyelamatkan dan merawat adalah tujuan hidupku sepanjang masa. Mulai hari ini, aku akan mendedikasikan hidupku ke laboratorium. Berkontribusi agar penderita hemofilia sembuh total. Aku ingin setiap anak tidak lagi kehilangan nyawa karena penyakit ini. Tidak lagi kehilangan nyawa karena penyakit ini. Siapa Lin Shu? Jenius Fakultas Biologi. Murid Perempuan Zhangmen. Dia adalah talenta langka di dunia medis. Sekali dalam talenta langka sekali. Lin Shu Lin Mei. Pak Gu selama ini, Diam-diam mengamati Dr. Lin, membersihkan rintangan. hal-hal ini, Anda benar-benar tidak berniat memberitahunya? Pak Gu selama ini, Anda memperhatikan Dr. Lin. membersihkan rintangannya. Anda benar-benar tidak berniat memberitahunya? Semua yang saya lakukan bukan untuk dia tahu, tapi agar dia bisa meraih impiannya. Pergi selamatkan orang yang ingin diselamatkan. Sedangkan orang yang menyakitinya, tidak ada yang kulewatkan. Bos Gu, saya mengerti harus melakukan apa Bos Gu. Saya mengerti harus melakukan apa. MU Chen, apa yang terjadi? Siapa mereka? Hermes Ku. Kalian siapa? Kenapa mengganggu? Kenapa? Ini rumahku. Kalian mau merampok di siang bolong? Keluar dari sini. Rumahmu? Kamu siapa? Lihat baik-baik. Pemilik rumah ini adalah Nyonya. Lin Mei. Mana mungkin? Lin Shu ibu rumah tangga yang ditopang MU Chen. Mana uang beli rumah? Rumah ini seluruhnya milik MU Chen. Buka matamu, lihat baik-baik, uang rumah 8 juta, itu semua dari harta sebelum nikah Nyonya. Lin Mei. Tidak ada sepeser pun hubungan denganmu. Aku mengerti. Pasti wanita Lin yang menyuruh kalian bikin onar. Mu Chen, cepat lapor. Mu Chen, cepat lapor polisi. Cepat lapor polisi. Apa yang mereka bilang? Semua benar. Apa? Apa? Mu Chen, ini hadiah pernikahan dari aku untukmu. Mulai sekarang ini rumah kita. Adikku. Kalau bukan karena kamu, hidupku tidak akan seperti ini. Nanti apapun kesulitan yang kita hadapi, selama kita bersama. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Waktu itu memulai bisnis sangat sulit. Adik menggunakan semua uangnya. Baru bisa memenuhi uang muka rumah ini. Dia bilang, beri kami rumah yang damai. Rasakan itu. Makan dari perempuan lalu selingkuh. Sekarang kena karmanya, kan kalian yang menumpang di sini. Segera pergi. Kalian itu Menumpang di sini. segera pergi. Pergilah pria yang hidup dari perempuan. Sekarang semua orang di internet menertawakan kalian, lihat kemana kalian bisa sembunyi. Pergi. Rasa Mu Chen, tunggu aku. Mu Chen, tunggu aku. Sudah larut. Tidurlah. Yo Mu Chen. Dengan anakmu. Kamu biarkan aku tinggal di sini. Waktunya mepet. Dapat tempat istirahat bagus. Bersabarlah dulu. Tapi tempat ini tidak ada lemari es. Tidak ada AC. Bahkan toilet ini rusak. Yo Mu Chen, jujurlah padaku, apakah kamu sudah tidak peduli padaku lagi? Yo Mu Chen, Kami secara resmi memberitahu. para pemegang saham memutuskan. Segera menarik Segera Pak Li, besok adalah rapat pemegang saham. Bagaimana kalian bisa begitu? sudah dekat ajal. Masih keras kepala. Lebih baik kau sekarang nyalakan TV,
Lihat sendiri perbuatan memalukanmu. Lihat sendiri perbuatan memalukanmu. Presiden grup Yo Muchen berselingkuh dengan sekretarisnya, Song, dan video tidak senonoh terungkap. Lebih parah, Yo menipu istrinya memakai pil KB, menyebabkan keguguran. Orang tua dan teman-temanku sudah melihat. Lihat dengan jelas. Sekarang seluruh negeri sudah tahu aibmu, dan semua menolak grup Yo. Kita semua pengusaha. Tidak akan berbisnis rugi. Pak Li. 1 kesempatan lagi. 3 bulan. Tidak, 1 bulan. Kalau bukan karena Lin Shu. Siapa mau invest di orang kaya kamu? Tanpa Lin Shu, kamu bukan apa-apa. Yo Muchen, urus dirimu sendiri. Muchen, harus kita lakukan sekarang? Yo Muchen, jangan mati, cepat bicara. Diam. Bukan karena kamu pembawa sial, tidak mungkin seterpuruk. Diam di sini. Atau pergi sekarang. Tidak bisa berantem dengannya. Unta kurus lebih besar dari kuda. Tunggu mengendalikan di tanganku. Masih ada kesempatan bangkit. Sengaja marah padamu. Perutku sakit sekali. Anak tidak apa-apa kan? Sakit pergilah ke rumah sakit. Aku bukan dokter. Adik. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan membuatmu berubah pikiran. Data uji klinis melebihi harapan. Percayalah, tidak akan lama. Ini keajaiban dunia medis. Dr. Lin. Selamat. Ini memang awal yang bagus. Kalau tidak salah ingat, hari ini juga ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Jemedenen. Bukankah sudah dibakar oleh Yo Muchen? Aku menemukan biksu. Memohon padanya untuk menggambar jam. Dia bilang, orang yang masih punya takdir akan bertemu lagi. Lin Mei. Aku tahu ada luka yang tak bisa terhapus. Tapi aku berharap setidaknya bisa membantumu menemukan kembali sedikit dari yang sudah hilang. Kurang kamu. Sebenarnya, aku sudah memperhatikanmu. Baik di perpustakaan ataupun laboratorium, aku selalu melihatmu. Saat itu aku berpikir gadis ini. Matanya menyimpan seluruh langit berbintang. Sudah lama sekali. Aku sudah. Lin Shu. 7 tahun telah berlalu. Perasaanku tetap tidak berubah. Kurang. Terima kasih. Tapi saat ini, aku belum siap untuk memulai hubungan baru. Aku sanggup menunggu dan menghargaimu. Setelahnya. Dr. Lin. Selamat atas penghargaan Global Outstanding Medical Innovation Award. Apa perasaan Anda? Penghargaan ini bukan milik saya, tapi milik seluruh tim. Kami membuktikan kemampuan peneliti Huaxia. Dukungan Hong Seng, kami akan berusaha Ada berita obat baru Anda. mengubah secara. Paradigma pengobatan hemofilia. Apakah benar begitu? Hasil uji klinis memang menginspirasi. Kami yakin, dalam waktu dekat, hemofilia tidak akan mematikan. Dr. Lin, kami tahu tentang kejadian buruk di masa lalu. Bisakah Anda berbagi? Keluar dari kegelapan ini. Kami tidak menjawab pertanyaan tidak terkait profesi. Tidak masalah, perahu kecil sudah melewati ribuan gunung. Sekarang aku lebih tahu untuk apa aku hidup. Aku ingin memberitahu wanita yang dalam kesulitan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Yang dapat menyelamatkanmu hanyalah dirimu sendiri. Kenapa lamban? Kalau menyanyiakan hari ini, apa kamu sanggup menggantinya? Bro Wong. Jangan marah, saya segera selesai. Adikku, dia kembali. Dia benar-benar kembali. Kau tidak mau gaji ya, Bang Wang? Kamu lihat tidak? Dia istriku, Lin Shu. Kau bercanda ya? Dia itu, Dokter terkenal dunia. mau sama kamu. Tidak.
Dia mencintai aku. Apapun yang terjadi, di hatinya, hanya ada aku. Adik perempuan itu aku. Aku Yao Muchen. Video berita, bagaimana Orang yang tidak terkait, kosongkan tempat. Lepaskan aku. Lepas aku. Siapa istriku? Bukan perselingkuhan. Chomyuken berani muncul di depan Dr. Lin. Belum bercermin. Kalian bohong. Xiao Shu, adik kecil, lihatlah aku. Tanah ini kotor. Ayo kita pergi. Dr. Lin, Anda belum menjawab pertanyaanku. Adik kecil Xiao Shu, adik kecil. Dangga. Kalau berani ganggu dokter, Bukan Sesimpel itu, lihat, bagaimana kelakuan masih berani dekati Dr. Lin. salah. Xiao Shu masih mencintaiku. Dia hanya masih marah. Kenapa kalian di sini? Tuan Zhu. lama tak jumpa. Setahun di penjara. Kami terus memikirkanmu. Kalian mau apa? Mau apa? semua berkatmu? Kami punya catatan Susah dapat kerja. keluarga berantakan. Dulu, kalau Menyuruh kami berkelahi. kami nggak akan dipenjara. Jangan terlalu senang. Jangan meremehkan pemuda miskin. Suatu saat aku akan bangkit lagi. Bangkit kembali. Kuma kamu. Tanpa Linsha. Kamu bukan apa-apa. Benar-benar mengira punya kemampuan. Ingat. Setiap ketemu, akan hajar kamu. Itulah harga menghancurkan hidup kita. Dr. Lin Shu dikenal di dunia medis berkat pencapaian penelitiannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Presiden Grup Hong Seng, Tian Guran. Mereka adalah mitra dalam karir dan sahabat dalam kehidupan, pasangan serasi. Kenapa? Kenapa Lin Shu bisa punya hidup yang begitu cemerlang? Seharusnya ini adalah hidupku. Ini seharusnya jadi hidupku, Song Yi. Dari mana sampah ini muncul? Bawa air pun bisa dipukul orang. Yao Muchen, hebat sekali kamu. Lihat Lin Shu. Lalu lihat dirimu, Yao Muchen. Dia sekarang dipeluk pria seperti itu. Sedangkan kamu, bahkan pekerjaan yang layak pun tak bisa dapatkan. Kenapa diam aja? Jadi bisu, dulu kan lumayan pintar. Kenapa sekarang gak bisa ngomong sedikit pun? Nangis-nangis kenapa nangis? Sama kayak bapakmu yang gak berguna, sama-sama gak punya harapan. Semua salah Lin Shu, kalau nggak kita nggak akan jadi begini. Cukup, kamu goyang gitu nanti ada masalah. Ngapain kamu nggak berguna? Nggak bisa hidup enak. Uang susu aja mesti pinjam. Yo, kamu masih seperti pria, ya? Cara merawat anak? Wajah Xiao Xiao sampai memar. Tidak mungkin, tadi saya. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, bagaimana Xiao Xiao? Kenapa tiba-tiba pingsan? Xiao Xiao punya hemofilia turunan. Bagaimana mungkin? Dokter salah. Keluarga Yao, 3 generasi tidak ada penyakit ini. Pak Yo, anak dari mantan istri. Punya hemofilia, apa hubungannya dengan saya? Masalah Lin Shu. Pak Yo, kamu masih belum mengerti. Masalahnya ada padamu. Kamulah yang pembawa gen hemofilia. Mantan istrimu mencintaimu dan meminta rahasia ini. Dia takut kamu merasa bersalah, jadi dia menanggung reputasi buruk ini. Secara medis, saya sarankan kamu menjalani vasektomi. Sayalah yang membunuh An. Terus menyalahkan Xiao Shu. Saya bukan manusia. Saya adalah binatang. Sekarang baru menyesal. Orang seperti Lin Shu sekarang dikenal sebagai Tuan Fajar terkenal. Di sampingnya juga ada Tuan Gu. Aku muak sama kamu tidak berguna ini. Dokter, tolong selamatkan anakku. Berapa biayanya? Aku akan cari cara.
Saat ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan anakmu adalah Dr. Lin Shu, obat barunya terkait hemofilia. Jika bisa masuk daftar uji klinis, mungkin masih ada harapan. Baru selesai merapikan data eksperimen, tiba 20 menit lagi. Adikku, aku salah. Lepaskan aku. Chongmyuken. Aku peringatkan kamu. Seluruh area ini diawasi kamera. Sebaiknya pergi sekarang. Adik, aku tahu aku salah. Dokter ceritakan tentang Ana padaku. Ini salahku, mengecewakanmu, menyakiti Ana, bukan manusia. Jadi, aku mohon beri aku kesempatan untuk berubah, aku pasti. Chongmyuken. Apakah kamu menyesal? Minta maaf atau tidak? Buatku tidak ada artinya. Meski kamu sekarang mati untuk An-An. Mengotori jalannya reinkarnasi. Aku kotor. Aku bukan manusia. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Tapi, anak itu tidak bersalah. Xiao-Xiao kena hemofilia. Hanya obat barumu itu yang bisa menyembuhkannya. Xiao-Xiao. Xiao-Xiao. Dia adalah anakku dan Yi. Dia baru 1 tahun. Anak itu tak bersalah. Bisakah kamu melihatnya sebagai anak-anak? Tolong dia. Anakmu tak bersalah. Lalu bagaimana dengan An-Anku? Apa dia nggak bersalah? Xiaoshu, aku nggak bermaksud begitu. Chongmyuken. Dengar baik-baik. Hidup matinya anakmu. Dengan aku, Nggak ada hubungannya. setiap rasa sakit yang kamu alami sekarang. Akibat buruk dari tindakanmu dulu. Pergi. Adik kecil. Aku tahu kamu hanya marah. Kamu selalu baik hati. Setahun aku terus memikirkanmu. Chongmyuken. Lepaskan aku. Rindu kamu. Selalu merindukanmu. Tidak tahu betapa merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Xiaoshu, adik kecil. Kamu lagi. Ingatkan sekali lagi. Kalau kamu ganggu lagi, Tunin Gangku. aku nggak keberatan kalau Tim Penga Karaku. tunangan. Kamu bersama dia. Tunangan. Kamu bersama dia. Bukan urusanmu. Hari. Adik. Tahu kamu membenciku. Selamatkan anak, dia juga tidak bersalah. Simpan saja permainan moralmu, hukum dan moral tidak pernah mendukung orang tak tahu malu. Benarkah kamu tidak mau lagi denganku? Moth. Tanpa izinmu, Kukatakan Tunin Gan. Aku hanya ingin dia mengerti. Dia tidak pantas, harusnya aku yang berterima kasih pada. Bantu aku lepas dari masalah ini. Guran, kamu muncul saat aku terpuruk. sekarang, beri aku sedikit waktu lagi, ya? Hari. Masih butuh waktu untuk yakin. Baik berapa lama pun. Aku akan menunggu. Hanya saja Jangan buat aku menunggu lama. tidak akan lama kok. Yo Muchen, kamu kemana? Xiao-Xiao masih di rumah sakit. Apakah kamu pergi mencari Lin Mei, wanita itu lagi, Yo Muchen? Aku sudah menemanimu selama ini. Menemanimu makan mie instan. Menemanimu makan nasi campur. Tapi kamu masih memikirkan Lin Mei, wanita itu. Kamu memang bodoh. Cuma suka orang yang tak bisa kamu dapatkan. Kamu belum mengerti? Hanya obat Linshu yang bisa menyembuhkan penyakit Xiao-Xiao. Dia tidak melihatku sedikit pun kalau bukan karena kamu dulu memprovokasi. Akankah aku cerai dengannya karena kesilapan? Semua karena kamu. Kamu juga membuat hidupku sengsara. Lin Mei, Aku tidak bahagia. kamu juga tidak akan bahagia. Lin Shu, keluarlah sini. Jika kamu tidak keluar, aku akan membawa anak dan melompat dari sini. Bukannya itu wanita yang mengganggu pernikahan Dr. Lin? Sangat sombong. Dia gila ya?
Dengga-dengga. Mau bunuh diri sambil bawa anaknya. Kasihan anaknya, punya ibu seperti itu. Sudah cukup? Malu, ikut aku pulang. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau, kecuali Lin Mei setuju menyelamatkan. Kalau tidak, hari ini aku melompat dari sini. Hei kalian berdua. Sepasang suami istri, ancam korban, bantu kalian selamatkan anak. Konyol. Lin Shu, jangan sembunyi di lapmu diam-diam. Kamu harus beri aku penjelasan. Kalau enggak, aku mati di depanmu. Seperti yang kamu mau. Aku datang menemuimu. Adik kecil, aku tahu. Kamu masih peduli padaku. Peduli padamu. Chomyuken. Di depanku. Kamu bahkan tidak sebaik sepotong daging busuk. Bicara, kamu mau apa? Aku akan langsung bicara. Ku dengar patenmu terkait hemofilia. Aku mau kamu masukkan Xiao ke dalam daftar uji coba obat. Songi. Kenapa kamu pikir akan menyetujui permintaanmu? Karena dunia ini. Simpati pada yang lemah, Lin Mei. Hari ini, kalau kamu tidak membantu saya, semua orang akan berpikir bahwa kamu mendorong kami ibu dan anak ke jalan buntu, membuat kami putus asa. Songi. Tidak ada ibu di dunia ini yang akan menggunakan nyawa anaknya untuk mengancam orang. Kecil sungguh malang punya orang tua seperti kalian. Lin Mei, Lin Shu. Terimalah nasibmu. Kamu tak akan bisa mengalahkanku seumur hidupmu. Taatlah dan selamatkan kecil dengan patuh. Sayang sekali. Apa maksudmu? Nama baik bagi saya hanyalah sesuatu yang paling tidak berarti. Selain itu, saya paling benci orang mengencam saya. Lin Mei. Buat kamu ingat selamanya. Kamulah yang lihat orang mati tidak menolong, membuatku dan Xiao Xiao mati. Lepaskan aku, Lin Shu. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Orang gila, kamu hampir membunuh putriku. Kamu wanita beracun, Yao Muchen. Gara-gara kamu tidak berguna, anak sendiri tak bisa selamat. Anak ini hampir kehabisan napas, mereka malah bertengkar. Anak ini benar-benar sial. Dapat orang tua seperti mereka. Enen. Maaf, aku terlambat. Sisanya, aku akan tangani. Siapkan perjanjian uji coba obat. Adik kecil, aku sedang bermimpi. Kau setuju untuk selamatkan Xiao Xiao. Ini adalah perjanjian dibuat sesuai standar industri. Tanda tangani atau tidak. Pilihan ada di kalian. Tanda tangani, tentu saja saya mau tanda tangan. Chomocheng. Dulu di industri obat, kamu seharusnya tahu. Menjadi subjek uji coba ada risikonya. Hasil percobaan perlu ditanggung sendiri. Segalanya mungkin sebelum obat baru dirilis. Saya tidak bisa menjamin apakah bisa menyelamatkan Xiao. Saya mengerti. Selama ada kemungkinan menyelamatkan Xiao Xiao, saya bisa menerima. Tidak tanda tangan, tidak tanda tangan, tidak tanda tangan, tidak tanda tangan. Yao Muchen. Rencana Lin Shu. Dia memang sengaja. Jika kamu tanda tangan, dia akan... Ini cara menyelamatkan Xiao Xiao. Satu-satunya. Kecuali Lin Shu bersumpah nyawanya. Jika tidak bisa menyelamatkan Xiao Xiao, dia akan mati dengan cara Di hadapan ilmu kedokteran, Takeda orang yang bisa 100 memberi kamu jaminan. Kalau tidak bisa terima, saran coba obat. Ya sudah sampai di sini Yo Mu Chen Yo, lihat-lihat, dia gugup. Dia memang ingin menyakiti Xiao Xiao. Song Yi. Apa kamu harus menghancurkan Xiao Xiao agar puas? Perjanjian ini. Terlepas dari hasil apapun, saya siap menerima. Badan, Cap, memiliki telepon kontak dengan kekuatan hukum. Saya tetap tidak mengerti. Kenapa kamu menyelamatkan anak itu? Mereka dulu pernah menyakitimu. ketika aku memeluk anak itu. Aku melihat bayangan An-An padanya.
Meski orang tuanya bersalah, anak masih sangat kecil. Apakah obat itu bisa menyelamatkan adalah nasibnya, bukan dipaksa kehilangan hak memilih. Setelah mengalami begitu banyak, adik kecil, kamu tetap menjaga hati ini. Seperti dirimu ini, membuatku. Membuatmu apa? Apakah kamu pikir aku berarti malaikat? Adik kecil, kamu tetap bersikap tulus. Kamu yang seperti ini, membuat aku. Membuat apa? Apakah kamu pikir aku berarti malaikat? Membuat aku merasa mencintai orang yang tepat. Guran. Kamu pernah tanya, mau kasih kamu kesempatan apa enggak? Jawabanmu adalah, aku nggak maksa kamu pilih. Tapi aku merasa Aku tahu, yang wanita butuhkan. bukan selamanya enggak nikah. Tapi punya hak untuk memilih. Jadi sekarang, cium aku. Aku sudah memperingatkanmu, Jauhi Linshu, Tuanzhou. tidak mengerti bahasa manusia. Saya masih tidak. Beranikah kau menyentuh istriku? Tuanzhou. Perlukah saya menjenggatkan Anda? Anda sudah bercerai. Seorang penguntit dan pengganggu. Kamu mengikuti aku. Tidak, Xiao Shu. Aku ingin minta maaf, kamu salah paham. Jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku, kamu harus mengerti. Cara terbaik minta maaf adalah jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kamu begitu membenciku? Aku tidak membencimu. Karena kamu tidak pantas, membenci butuh perasaan. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti melihat belatung di got. Mual sekali. Lin Shu. Bersamanya lebih awal. Ketika kita belum bercerai, kamu sudah berselingkuh. Jomuchen. Tidak semua orang sepertimu kotor. Apalagi, aku sarankan bawa Song Yi. Ke psikolog. Gejalanya mungkin terkait depresi pasca melahirkan. Yo Muchen. Buka matamu dan lihatlah. Sewa bulan depan belum dibayar, uang susu bayi juga habis. Sebulan kamu dapat 5 ribuan, rokok dan alkohol keluar 2 ribu, masih mau hidup begini? Kalau gak bisa, pergi saja. Aku gak pernah memohon padamu. Yo Muchen. Pengecut tulen. Betul. Yo Muchen, orang brengsek. Pengecut, pengecut. Tapi walaupun begini, kamu masih nempel seperti lintah. Tanpa aku, kamu bahkan tidak layak hidup. Diam. Kenapa? Kena titik lemahmu ya? Kamu masih kira dirimu itu sekretaris Song yang sukses. Lihat dirimu sekarang. Selain aku, siapa lagi yang mau sama kamu? Aku kasih tahu kamu. Kalau bukan demi anak, aku sudah lama mengusirmu. Jaga dirimu baik-baik. Linshu, Linshu. Semua ini salahmu. Selama kamu ada, hidupku pasti sengsara. Hei. Ada waktu ketemu yuk. Teman lama. Harus sering kontak dong. Bukankah ini Dewi Song kita? Sudah tidak bertemu beberapa tahun, kenapa malah mirip ibu rumah tangga? Dulu kakak Yi mengaku wanita mandiri, meremehkan ibu rumah tangga. Menggina perempuan, tahu Anda kaya di mana sekarang? Sudah selesai ngomongnya? Kalian sekarang di mana? Punya catatan kriminal, susah dapat kerja. Semua ini ulah dari Linshu. Song Yi. Jangan memprovokasi di sini. Kalau dulu tidak percaya sama kamu, kami pasti masih jadi manajer berbakat. Mengadu domba. Kalau bukan karena Linshu, kalian akan dipenjara. Kalau bukan karena Linshu, kalian akan dihabisi dan diban dari industri. Punya musuh yang sama. Kita harus punya tujuan yang sama. Dia bikin kita susah.
Kita jangan biarin dia enak. Kamu mau lakukan apa? Bukankah Lin Shu jenius medis? Bukankah dia punya hati baik sebagai dokter? Akan mencemarkan namanya. Menariknya ke dalam lumpur, mari lihat bagaimana dia bertahan. Dr. Lin, sudah 1 bulan. Tanpa libur. Operasi tadi dilakukan selama 8. Tubuh tidak akan bisa bertahan. Jika penelitian kita bisa meringankan satu keluarga mengalami sakit kehilangan anak. Seberat apapun layak perjuangkan. Dokter bodoh, kamu ambil 100.000 dari kami dan masih membiarkan ayahku mati. Hari ini kamu harus bayar nyawanya. Tolong tenang. Dr. Lin sudah lama tidak pernah minta uang dari pasien. Mungkin salah paham. Kalian semua tertipu olehnya. Dia kelihatan sangat baik hati. Sebenarnya dia hanya berbuat jahat. Semua lihatlah, dokter terkenal ini ternyata tak pedulinya. Dokter mata duitan. Keluarga, berikan like, bantu usir Lin Shu dari dunia medis. Dr. Lin, orang-orang ini berbahaya. Aku antar kamu ke tuanku. Mau kabur? Tadakan. Saudari Lin, Akan kuberitahu padamu. Hari ini kamu harus ganti nyawa ayahku. Jangan harap bisa pergi dari sini. Lin Sha. Menangislah puasnya, ini baru permulaan. Nona. Karena bersikeras bilang aku terima amplopmu. Lalu siapa nama ayahmu? Tinggal di kamar mana? Ayahku bernama. Berna Emma. Kenapa? Nama ayah sendiri aja mikir lama banget. Lab ada CCTV lengkap. Kita bisa cek sekarang juga. Aku nggak mau ikut kalian. Siapa tahu kalian ada niat jahat apa kalian bilang aku terima amplop. Hari apa aku terima? Tunai. Atau transfer. Iya. Rabu lalu. Transaksi tunai. Kalau kamu bilang aku terima angpau. Hari apa menerimanya? Tunai. Atau transfer. Ya. Rabu lalu. Transaksi tunai. Rabu lalu aku memberi laporan utama di KTT Medis Internasional. Ada rekaman siarannya di internet. Perlu saya keluarkan sekarang untuk kamu lihat? Oh, berarti saya salah ingat. Salah ingat. Atau salah tebak jawabannya. Nyonya, saya beri kamu 1 menit, katakan siapa. Many rumor mencemarkan nama saya. Kalau tidak, saya akan lapor polisi. Saatnya kamu bertindak. Jangan beri Lin Mei klarifikasi. Tenang saja. Wanita itu bikin saya sampai begini. Aku tidak akan memaafkannya. Lin Sha, Lin Mai. Ini hutangmu padaku. Guran. Kenapa datang? Kalau telat, badut ini akan menyakitimu? Kalau suka nonton drama, di hadapan kebenaran, semua rumor akan terbantahkan. Dr. Lin Orang Bake. Dia istri saya. Saat operasi, diam-diam beri angpau ke Dr. Lin. Dr. Lin kembalikan uangnya. Ke akun rumah sakit saya. Ini foto bersama Kak Lin. Anak ditinggal di desa. Tahun lalu tiba-tiba sakit, Kak Lin mengemudi 6 jam tanpa henti. Untuk melakukan operasi. Penyelamat hidup saya. Ketika ibu saya menyalani Direktur Lin berdiri 12 jam. Setelah operasi berhasil, dia sendiri jatuh kelelahan di luar ruang operasi. Dokter berbudi luhur tak mempedulikan hidupnya. Untuk menjaga kehormatan rumor berhenti pada bijak. Jangan biarkan mata tertipu oleh niat buruk. Dr. Lin maaf, kami salah menuduh. Kami ditipu orang licik. Hukum Hong Seng memulai tuntutan hukum tingkat tinggi. Baik itu sengaja maupun tanpa sadar. Siapapun yang mencederai tunangan saya. Saya akan menuntut tanggung jawab tanpa biaya. Lin Sha. Kamu beruntung. Matahari muncul dari barat. Pulang cepat hari ini. Song Yi. Masalah adik. Apakah kamu yang bikin kacau? Kamu bicara apa? Aku seharian di rumah ngurus anak. Aku tidak tahu. Jangan pura-pura.
Mereka sudah lacak IP botnya, besok mereka akan lacak aku. Terserah mau marah, jangan libatkan aku. Si kecil masih butuh perawatan. Song Yi, aku resmi kasih tahu kamu. Kita sudah selesai. Kamu Aku bilang aku mau cerai. Besok langsung cerai. Chomyuken. Kamu gak bisa gini sama aku. Kamu lupa. Kamu lupa sebanyak apa aku susah bareng kamu. Susah-susah. Kalau bukan karena kamu. Aku masih jadi Presiden Yo. Aku masih tinggal di villa. Kamu yang membawa aku ke lumpur ini. Lihat tempat ini sekarang, lihat diri kamu. Semakin aku lihat kamu, semakin jijik. Yo Mu-chen. Kamu bilang mau mencintaiku seumur hidup. Mencintaimu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Kamu memaksa aku. Kamu memaksa aku. Akhirnya waktunya tiba. Akhirnya, seharian periksa kamar, capek banget. Halo Kak Zhang, aku Song Qian. Kepala perawat memintaku menggantikanmu, datang tepat waktu. Pasien di kamar 1 perlu infus. Kamu antar, baik. Tunggu sebentar. Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Aku dari rumah sakit sebelah. Hari ini hari pertamaku bekerja. Silakan pergi. Dr. Lin. Obat baru Anda menyelamatkan nyawa putriku. 2 miliar ini hanya ungkapan terima kasih. Tolong terima. Aku Liu Xiong, orang terkaya, tidak disangka putrinya menderita hemofilia. Apa keberuntungan Lin Shu? Bisa kenal sama dia. Pak Lu. Saya memahami perasaan Anda. Namun penelitian tidak membutuhkan dana komersial. Ini masalah prinsip. Setiap anak layak mendapat peluang. Tolong gunakan uang itu untuk mereka yang lebih butuh. Lin Mei, bukankah kamu peduli dengan mimpimu? Putri orang terkaya mati di tanganmu. Paten ini tidak akan berhasil. Di dunia obat, kamu tidak akan punya posisi lagi. Kamu tidak akan punya posisi lagi. Lihat jalan, hati-hati. Maaf, buru-buru berikan infus pasien, tidak melihatmu, minta maaf. Perhatikan lain kali. Oke. Kecil-kecil. Mama segera datang menjemputmu. Setelah Lin Shu meninggal, kita sekeluarga akan bisa bersama selamanya. Mata hampir tidak bisa terbuka. Sudah bilang jangan bekerja terlalu keras. Untung hari ini hanya berdiri terlalu lama. Tapi melihat data uji klinis ada kemajuan baru. Rasanya semuanya sepadan. Sekarang waktunya istirahat. Mau coba pencuci mulut baru yang kupelajari? Katanya bisa kurangi lelah. Bosku turun tangan sendiri. Kalau begitu, aku harus mencicipinya dengan baik. Dr. Lin terkena masalah. Aku antar kamu. Tidak usah, kondisi pasien sangat buruk. Mobil sudah datang, kamu tunggu di rumah saja. Bagaimana keadaannya? Dr. Lin, pasien mengalami kegagalan multi-organ, penyebabnya tidak jelas. Segera operasi, harus tahu obat. Semua orang sipat lihat ke sini. Dokter tak bermoral, Lin Shu, obat bermasalah. Membuat anak sakit parah dan kritis, dia mengabaikan nyawa manusia, jangan tertipu olehnya. Dr. Lin, apakah Anda menggunakan obat yang membahayakan nyawa pasien? Bagaimana menjelaskan masalah keamanan obat baru ini? Beri jalan. Hari ini yang penting adalah menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Mau hapus bukti? Lin Shu. Kali ini kamu tamat. Song Yi. Apa yang dilakukan? Mengganggu medis jika tertunda. Waktu penyelamatan terbaik harus bertanggung jawab hukum. Lalu kenapa? Kamu ingin masuk? Masuk pun kamu tidak bisa menyelamatkan. Lin Shu. Obat ini. Aku beli dari pasar gelap. Asia Tenggara racun ular. Racun ini sangat kuat.
Di dalam negeri tidak ada serum. Ini sudah kamu lakukan. Song Yi. Kamu menyakiti anak yang tidak bersalah. Kamu manusia. Lalu kenapa? Kamu punya bukti? Ayo, lihat berita ini. Dr. Lin yang dihormati. Penuh belas kasih, tapi diam-diam bereksperimen dengan pasien. Dokter berhati jahat harus masuk neraka. Berita hari ini. Ayo, lihat video ini. Dr. Lin yang paling dihormati, di permukaan tampak baik, tapi diam-diam bereksperimen dengan pasien. Dokter berhati jahat harus masuk neraka. Berita hari ini. Harimau pun tidak menyerang anaknya sendiri. Bensi pedaku jangan lebatkan enak-enak. Bukan anakku juga. Mati ya mati, anakmu An-An sama-sama sial. Memang belum beruntung. Tentu tahu. Bukankah dia putri dari orang terkaya di Haicheng, Liu Xiong? Lin Shu. Kamu selamatkan begitu banyak anak dari orang miskin, tapi malah membunuh putri orang terkaya. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu bangkit. Kamu salah. Di ruang operasi sedang menyelamatkan seseorang. Itu putri Anda, You Xiao Xiao. Song Yi. Anda sendiri yang mencelakakan anak Anda, satu-satunya anak Anda. Omong kosong, apa yang bicarakan? Saya melihat dengan mata obatnya dikirim ke kamar anak miliuner. Nona Liu sekarang stabil. Tidur nyenyak di kamar. Song Yi. Anda yakin sudah memeriksa? Kentang infus? Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Kamu ingin membuatku merasa bersalah lalu pergi? Tidak mungkin, kecuali kamu menyuruhku melihat sendiri. Portal berita, portal berita. Situasi darurat tidak bisa ditunda, segera operasi. Weisken. Lin Shu. Aku memang ingin membuatmu menderita. Aku ingin melihat pasien yang kamu pedulikan. Mati satu persatu di depanmu. Lalu semangat baru, lalu. Kamu tidak berdaya. Kontrol situasi. Pastikan operasi lancar. Cepat pergi. Dr. Lin belum menjawab pertanyaan. Pak Gu, tolong jawab. Tarek, Jangon. Anakku tidak mungkin kenapa-kenapa. Xiao Xiao. Benarkah ini Xiao Xiao? Sekarang kamu sudah lihat kenyataan, bisa keluarkan? Kamu yang buat Xiao Xiao mati. Kamu sengaja tukar obatnya, mau balas dendam padaku. Lin Shu. Anakku tidak mungkin terluka. Kamu ingin membunuh Xiao Xiao. Song Yi, tenanglah. Xiao Xiao masih ada harapan. Kamu hanya perlu menunggu keajaiban. Aku tidak bisa keluar. Tidak mungkin serahkan Xiao Xiao padamu. Di dunia ini, hanya aku yang mencintai Xiao Xiao. Lin Shu, ingatlah, yang mencintai Xiao Xiao hanya aku. Rekaman koridor rumah sakit menunjukkan Song Yi menyuntikkan cairan tak dikenal ke dalam kantong infus. Dan bagaimana merubah posisi racun ke kamar You Xiao Xiao. Yang membunuh You Xiao Xiao adalah dia sendiri. Ternyata itu dilakukan oleh Song Yi. Benar-benar berhati ular, berencana menjebak Dr. Lin, tapi malah membunuh anaknya sendiri. Wanita beracun. Wanita gila. Jangan bawa Xiao Xiao kalau mau mati. Tidak pernah berpikir tentang kesejahteraan anak. Kembalikan putriku. Polisi dalam perjalanan. Sekarang pilihan ada padamu, menyelamatkan atau tidak. Orang seperti Dr. Lin tidak layak. Biar merasakan akibat Racun ular di Xiao Xiao parah. beruntung selamat, ibunya tetap membencimu. Lebih baik biarkan saja. Bagi dokter, fokusnya pasien. Dia adalah seorang anak, juga sebuah kehidupan. Siapkan operasi. Baik. Lin Shu. Tidak seorang pun boleh melukai Xiao Xiao. Xiao Xiao, tidak ada yang boleh melukai dia. Seseorang
Apakah membawa pergi anak itu? Dia gila. Tinggalkan anaknya. Cepat pergi, cepat pergi. Xiao-xiao. Kita pergi. Menjauh dari sini. Ke suatu tempat. Yang tanpa orang-orang ini. Yanggan. Cepat panggil ambulans. Yi. Jangan melihat. Jangan menyalah benih tragedi ini. Seyak zaman ju muchen, Song Yi. Ketika memilih sudah ditanam. Akhir hari ini. Mereka membuat pilihan sendiri. Hanya. Kasihan sekali anak itu. Sudah lihat berita? Dari Departemen Kesehatan? Mereka berhasil menemukan solusi untuk hemofilia. Ini jasa dengar-dengar obat. Masuk asuransi kesehatan. Ke depan, bisa hidup lebih baik. Dengar-dengar laki-laki dan perempuan yang mengkhianati Dr. Lin itu. Satu meninggal ditabrak, satunya gila. Karma. Xiao Shu, bulan madu mau kemana? Laboratorium sudah cukup bagus. Laboratorium Attic Kessel, Shushu, BA Attic Kessel. kamu adalah Jomyuken. Bagaimana bisa kamu? Hemofilia tahap akhir, mungkin. Tidak bisa bertahan sampai patenmu dirilis. Saya tahu. Semua ini adalah akibat dari dosa saya sendiri. Aku menyesal setiap hari. 3 tahun ini. Menyesal kenapa begitu bingung. Kenapa tidak melihat kebaikanmu? Setiap kali aku menutup mata, aku melihat An-An bertanya padaku. Papa, kenapa tidak mau aku? Adik, adik. Adik. Maafkan aku kali ini. Biarkan hatiku yang kotor ini bersih sekali lagi. Bolehkah? Jomyuken. Kamu sekarang memohon maaf. Hanya ingin untuk hidupmu yang kotor. Mencari Polarium Mira. Agar bisa pergi dengan tenang. Tapi aku tidak akan membiarkanmu. Tidak memaafkan. Adalah caraku untuk 6 tahun kita yang lalu. Untuk anak kita An-An yang meninggal tanpa dosa. Itu juga satu-satunya penjelasan. Ayo pergi. Rencana Anda untuk masa depan? Masih terlalu banyak penyakit di dunia ini yang menyiksa pasiennya. Saya ingin melakukan apapun yang saya bisa. Untuk meringankan penderitaan mereka. Saya akan terus bekerja di industri farmasi. Sampai akhir hayat. Baik. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan.